Halo Kak, Halo. So, kita baru pertama kali ketemu ya sama aku, kalian semua. Sama tutor PBM yang lainnya udah ada kan? Udah 2 orang atau 3 orang gitu ketemu sama kalian, tapi kalau sama aku baru. So, perkenalin, aku panggil aja Hanum, ada namanya di situ Hanum. Aku dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, angkatan 2020. Terus aku di sini bukan mau ngajarin kalian, tapi mau berbagi ilmu aja, oke? Jadi kalau misalnya aku ada salah, kalian boleh koreksi. Pokoknya kita saling berbagi ilmu lagi, sharing. Udah pada siap belum nih? Ayo mulai. Udah, siap. Kak. BTW suara aku bagus kan? Bagus kok, Kak. Oke. Malam ini seperti yang sudah di-share sebelumnya di Instagram dan di Twitter, kalau misalnya kita bakal belajar tentang ejaan. Nah, ejaan itu kan karena ejaan Oke, karena ejaan itu ada banyak ya. Jadi aku bikin ini tuh si ejaan pertamanya dulu. Jadi aku pengen bahas tentang imbuhan sama bentuk terikat di PBM. Nah, karena kalian semua ini pengen pada masuk ke perguruan tinggi kan. Jadi PBM ini nggak sekedar buat tes di kuliah kalian doang aja, tapi juga digunain pas kalian lagi di perkuliahan kayak nyusun karya tulis ataupun ngerjain tugas dosen itu tuh si PBM ini tuh banyak berguna buat di kuliah di kampus nanti pas kalian lagi belajar. Jadi kalau misalnya PBM ya gitu deh. Oke, kita mulai aja ya. BTW share screen-nya udah kelihatan belum? Udah, Kak. Udah Kak. Oh ya, jangan lupa nih ya follow IG aku. Oke, lanjut. So, tadi kan udah dibilangin kalau misalnya ejaan itu ada banyak, agak luas lah ya materinya. Jadi kakak sekarang mau bahas tentang si imbuhan sama si bentuk terikatnya terlebih dahulu. So, for imbuhan itu ada banyak sebenarnya, tapi aku ambil yang sering kita gunakan atau sering yang kita salah gitu. Nah, jadi imbuhan yang pertama itu ada prinsip tentang ada imbuhan yang menggunakan prinsip KTSP atau KSTW, pokoknya menggunakan si 4 huruf ini nih. Si kata dasarnya itu 4 huruf ini nih. Si K, T, S, sama P. Nah, untuk yang pertama itu ada kalau misalnya imbuhan me sama P itu bertemu sama si huruf kata dasar K. Jadi si me sama P-nya itu berubah menjadi meng sama peng. Contohnya, kalau misalnya di me itu ada kuat, kata dasarnya kuat. Jadinya dia berubah jadi menguatkan, huruf K-nya itu mengelebur, jadi huruf meng. Jadi dia berubah dari mekuatkan jadi menguatkan. Jadi meng. Lanjut ada contoh selanjutnya itu ada kerja. Dari kata-kata dasar kerja, dia ditambahin sama imbuhan me dan mengimbuhankan, jadinya mengerjakan. Ada kuasa yang dibubuhi oleh imbuhan me plus i, dia berubah menjadi kata menguasai. Mengabarkan jadi mengkabarkan jadi mengabarkan. Selain itu ada huruf apa? Ada kata dasar apa lagi selain yang 4 ini? Yang huruf depannya K. Kuat, kerja, kuas. Apa? Mengubur. Oh iya, kubur kan? Kubur. Iya, kubur boleh. Dari kata dasar kubur, jadi huruf K-nya itu melebur. Jadi mengubur gitu. Ini masih easy lah ya, masih pada bisa kayak, aduh kayaknya nggak enak deh kalau misalnya mengkubur, enaknya jadi mengubur. Nah, gitu. Berlaku sama juga buat si kata imbuhan pe. Teman-teman di rumah kakak lagi Ajanisha. Jadi kita mungkin dengerin Ajanisha dulu ya sebentar. Boleh kan Tessa? Boleh.
Sebentar ya teman-teman, kita dengerin aja Nisa dulu. Nanti baru kita lagi ya. Thank you Tessa. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi kan udah yang contoh pakai me, sekarang contoh si pakai pe. Dia sama ya, kayak me tadi, kalau misalnya ketemu sama kata dasar yang huruf depannya itu K, terus diikutin sama huruf vokal, ini nih maksudnya, dia berubah jadi penguatan, melebur. Huruf K-nya tuh jadi melebur ke peng, ke eng. Jadi pengerjaan, dari penguasaan jadi penguasaan, dari pekabaran jadi pengabaran. Sama tadi temennya ada yang kasih kata yaitu kubur. Berarti dia jadi mengubur, jadi penguburan gitu. Sampai sini masih nyambung, masih asik kan ya? Masih nyambung kan? Alright, kita lanjut lagi ke prinsip KTSP. Tadi kan ada huruf K. K itu setelahnya harus A, I, U, E, O ya Kak, ada yang tanya. Iya, jadi kalau misalnya untuk di prinsip KTSP ini, dia harus setelah huruf K atau huruf T, huruf S sama huruf P, itu setelahnya harus A, I, U, E, O atau huruf vokal. Itu syarat untuk meleburnya. Gitu ya. Lanjut, jadi tadi kan ada huruf K, sekarang kita ke huruf T. Kalau misalnya ada imbuhan me atau imbuhan pe, bertemu dengan kata dasar yang huruf depannya itu T, dia akan berubah menjadi men atau pen. Nih, kita punya kata dasar tukar. Ditambahin sama imbuhan me tadi. Terus kita tambahin lagi sama akhiran K. Dia akan melebur menjadi menukarkan. Huruf T-nya itu melebur jadi menukarkan. Jadi men. Lanjut, kalau misalnya ada kata dasar tulis, ini kan dia depannya huruf T kan ya. Terus setelah huruf T itu huruf vokal. Nah, ditambahin imbuhan me sama imbuhan kan, jadinya menuliskan. Sama untuk menambahkan, untuk tambah dan tarik. Kalau tambah itu jadinya menambahkan, tarik juga jadinya menarik. Apalagi kata dasar yang depannya huruf T. Tolong. Depannya huruf T, tolong. Jadinya dia menolong. Ditambah tolong. Coba dari kalian ada nggak contoh kata dasar depannya huruf T? Selain yang udah di sini. Apa? Tarif, tunggu, apa tadi yang itu? Gak kedengeran. Tunggu, ya tunggu boleh, jadinya menunggu. Terus ada tarif juga. Tarif, mentarifkan. Juga agak jarang dengar sih ya, kalau tarif. Tuai, menuai, tangkis, menangkis. Tunai itu bisa dijadikan tunai sama tarif itu agak ambigu untuk dijadikan sebuah kata kerja ya. Soalnya kalau imbuhan itu kan dia akan menjadi sebuah kata kerja yang dipakai dalam kalimat. Kalau tunai sama tarif agak, nanti kakak cari tahu lagi, nanti kakak kasih ke mentor ya biar kita bahas. Target, target, menargetkan, tidur, menidurkan ya, bisa menidurkan kucing. Lanjut ada takut, menakutkan, tampil, menampilkan, ada tangis, menangis, taat, menaati, tancap, ada mentancapi, mentancapkan, bisa juga. Anything else? Nggak deh, aku udah banyak banget nih. Thank you ya buat yang udah ngasih kata-kata dasar yang depannya T. Nah, untuk yang imbuhannya P juga, pakai imbuhan P terus ketemu kata T sama kayak tadi konsepnya. Dia yang darinya P, tukar, an jadi penukaran, terus ada P, tulisan jadi penulisan, P tambahan jadi penambahan, P tarikan jadi penarikan. Gitu.
Tadi ada apa lagi? Ada apa aja? Ada tangisan nggak ada. Penunggu boleh. Sorry. Nah, itu untuk yang prinsipnya si T tadi. Tadi kita udah bahas yang K sama yang T. Sekarang ada prinsip si S. Kita lanjut lagi ke prinsip S. Ke prinsip kata dasar yang depannya huruf S. Maksud kakak gitu. Masih sama ya, masih me sama pe terus nyampe huruf P itu masih menggunakan me sama pe. Nah, kalau me itu berubah jadi dari pe itu jadi berubah jadi pen gitu. Nah, ini tuh ada kata dasar dari suci. Suci itu dia akan menjadi menyucikan. Menyucikan. Nah, ini kalian mungkin akan bertanya-tanya kalau misalnya nyuci baju tuh kayak gimana kalau misalnya ini kan suci. Suci dalam artian bersih ya. Kalau membersih yang sucinya di agama itu loh. Bersih bukan menyucikan menyuci benda barang gitu loh. Barang baju atau yang dari kata dasar suci. Ini dia yang menyuci ini berasal dari kata dasar suci. Kalau misalnya cuci, dia akan jadi mencuci. Itu ya guys. Tadi kakak mikir dulu. Nah, selanjutnya ada kata samar. Dia ditambahin imbuhan me, samar samakan jadi menyamarkan. Terus ada imbuhan me, suarakan jadi menyuarakan. Nih ya, jadi menyuarakan, jadi menyamarkan, sapu, mesapu jadi menyapu. Itu juga berlaku sama buat si imbuhan pe. Ketemu sama kata dasar, huruf depannya S. Pesucian jadi penyucian, pesamaran jadi penyamaran, pesuaraan jadi penyuaraan, pesapu jadi penyapu. Gitu guys. Ayo, siapa lagi yang mau kasih kata dasar yang depannya S? Sayang, menyayangi. Suka, menyukai, serang, menyerang, penyerang. Wah, keren nih, Manzi udah sama kata perubahannya. Siram, menyiram. Sontek, iya betul nih sontek. Menjadi menyontek, bukan dari contek ya. Salin, menyalin, sakit, menyakiti, seluruh, menyeluruh, sayap, menyayapi. Sunat, mesunat, menyunati, santai, menyantai, pesantai, penyantai juga boleh, penyantai, sampai, sampai, adakah kata kerja sampai? Nanti kita cek di KBBI. Sikat, menyikat, sobek, ya sobek juga bisa, menyobek, anything else, seduh. Berarti kalau cuci ditambah pe jadi pencuci, ya, jadi pencuci. Sisir, salam, sholat, seram, menyeramkan, menyampaikan, menyolati, menyalami, menyampaikan, susun, menyusun, menyimpan, sindir, menyindir. Bisa. Coba bentar, kakak mau cek dulu sebentar. Kakak takut salah. Karena kakak juga manusia. Kakak lupa soal yang tadi mencuci. Kalau misalnya PBM itu kita harus sering-sering sapa, menyapa, penyapa boleh sendiri, jadi penyendiri, sindir tadi deh. Kalau misalnya PBM itu kita harus sering-sering cek si PUEB. Nah, PUEB itu kan bisa diakses di online ya, PUEB Docs yang langsung dari original itunya. Webnya sama KBBI
yang dari Kemendikbud. Jangan yang dari web-web lain. Coba sebentar ya, kakak mau cari yang cuci itu dulu. Kakak takut salah. Cuci. Ya, benar yang cuci tadi. Lanjut ya. Tadi kita sudah melalui 3 huruf, guys. Jadi kita akan lanjut ke huruf terakhir, huruf P. Kak, maaf, mau tanya kimia ada roomnya. Tanya ke Kak Tessa gimana nih? Ada yang tanya kimia ada roomnya? Waduh, kimia ini ya guys, diundur dulu gara-gara kakaknya lagi ospek. Dicek ya story Instagram kita. Di Twitter kayaknya belum ya. Ya ini kayak gitu guys, maaf ya. Kita belajar PBM dulu aja, guys, oke? Oke, lanjut. Untuk pelimbuhan yang kata dasarnya huruf P, terus kata dasarnya diawali oleh huruf P dan diikuti oleh huruf vokal. Nah, di sini ada contoh dari kata dasarnya itu padam, memadamkan. Oh iya, lupa. Me atau pe ditambah huruf kata dasar yang huruf depannya P itu akan berubah menjadi mem dan pem. Bukan berubah, tapi melebur. Dari mepadamkan jadi memadamkan. Mepastikan jadi memastikan. Mepusatkan jadi memusatkan. Memposisikan jadi memosisikan. Jadi huruf P-nya itu hilang dan huruf P-nya itu melebur jadi huruf M. Jadi dari padam memadamkan, pasti memastikan, pusat memusatkan, posisi memosisikan. Itu juga berlaku sama untuk yang huruf P, padam pemadaman, pepastian jadi pemastian, ditambah pusatan jadi pemusatan, posisi ditambah jadi pemosisian. Itu guys, lanjut. Coba, ada gak kata dasar apa aja nih yang depannya huruf P diikuti oleh huruf vokal? Pusing, bisa. Memusingkan. Pukul, memukul, pemukul. Pulang, pulang. Memulangkan. Pendiri. Pendiri itu udah dari kata imbuhan. Kalau pendiri itu udah termasuk kata turunan karena kata dasarnya itu dari dirinya sendiri. Ya kan? Panjang, memanjang, pasti memastikan. Pasti udah tadi kan teman-teman. Pay, mana nih pay? Pasti udah ada di tabel. Pecah, memecahkan. Kalau pengaruh bagaimana, Kak? Nah, pengaruh itu udah termasuk dari kata turunan. Pengaruh pengaruh itu kalau pengaruh bagaimana memengaruhi coba kita cek KBBI. Pause share sebentar. Pengaruh itu apakah sudah termasuk dalam kata dasar? Pengaruh. Ya, betul sekali. Tadi siapa yang tanya P? Bukan. P itu tadi yang ngasih pemastian. Pasti. Pengaruh ya, betul. Tadi ada yang tanya pengaruh kalau misalnya. Kak, kalau proses P-nya nggak dulu kan? Oh, bentar, dari yang pengaruh dulu.
Mana dia pengaruh? Oh, dari rin, dari rin. Kalau pengaruh berarti iya dia ikutan melebur juga karena kata dasarnya itu emang pengaruh. Dari awalnya pengaruh kata dasarnya berarti dia akan melebur juga menjadi memengaruhi gitu. Iya ampun, tulisan siapa nih? Jelek banget. Sorry ya guys. Memengaruhi ya gitu. Pendam, memendam. Udah kata P. Iya P, udah. Pikat, memikat. Kalau penting termasuk nggak Kak? Penting termasuk nggak ya? Tapi penting itu bisa kita, kalau misalnya menjadi huruf menggunakan huruf me itu dia biasanya menjadi kata kerja. Kalau huruf P itu juga biasanya menjadi sebuah kata kerja ataupun bisa jadi profesi. Nah, kalau misalnya penting itu ada nggak ya kata kerja? Mementingkan ada. Oh, ada. Berarti dia juga jadi mementingkan. Penting termasuk nggak, Kak? Oke, penting termasuk moles, memoles, pangku memangku, pelit. Pelit itu kan kata sifat memeliti, memelitkan. Jadi sepertinya kata pelit itu tidak bisa dijadikan kata kerja. Mikul, memikul, puas, memuaskan. Kak, kalau proses P-nya nggak lulu kan, Kak? Ya, karena kita di sini lagi belajar si prinsip KTSP, di mana si prinsip KTSP ini membutuhkan setelah huruf K, T, S, atau P itu, kita membutuhkan huruf vokal setelahnya. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kata dasarnya proses, dia nggak akan lulu. Nanti ada nih pengecualian. Oke, sabar. Kakak bakal bahas proses juga. Panggil, memanggil. Ya, nih dijawab sama Arkas. Thank you, Arkas. Iya, setahu aku proses P-nya nggak lulus, soalnya huruf keduanya konsonan. Cemiwiu. Oke, aku tahu itu, korek nih, kamu. Kenapa nggak memengaruhkan, Kak? Ada tadi. Sorry ya, Kakak baru lihat. Memengaruhi juga ada. Pahat, pakai, paksa, panah, pimpin, memimpin. Pacar, panah, pengaruh. Kalian pintar-pintar banget, banyak banget nih kosakatanya melebihi aku. Thank you guys yang udah jawab di kolom chat. Ini ya, jadi kita udah selesai buat bahas sih prinsip KTSP-nya sendiri. Ya, thank you Indir. Prinsip KTSP-nya ya untuk imbuhan bagian prinsip KTSP. Tadi kan ada yang tanya untuk proses ya. Kalau kayak tadi ada yang tanya tentang proses. Kita keep yang proses tadi. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang si imbuhan prinsip KTSP. Nah, ini ada pengecualian untuk prinsip tersebut. Tanda seru. Nah, yang pertama itu kata mempunyai. Tadi kan ini kan kata dasarnya punya ya. Kalau misalnya prinsip KTSP tadi, dia akan menjadi mempunyai. Ya enggak? Ini dia. Nih. Dia benar nih pakai huruf P. Kata dasarnya depannya huruf P. Terus setelah itu kata huruf vokal si punya ini. Ya kan? Huruf V dan huruf vokal U. Tapi kenapa dia jadi mempunyai, bukan mempunyai? Karena orang Indonesia itu lebih mudah mengucapkan mempunyai daripada mempunyai. Maka dari itu Kemendikbud dan Balai Bahasa Indonesia itu menyetujui kalau misalnya kata mempunyai ini, kata si mempunyai ini justru merupakan kata tidak baku dalam aturan Indonesia. Dalam aturan bahasa Indonesia. Ini pengecualian untuk punya aja ya guys. Tidak baru, tidak baku dong, harusnya tidak baku. Nah, jadi yang benar itu mempunyai. Gitu. Pengecualian untuk punya, oke? Lanjut nih, tadi kan ada yang menanyakan tentang proses. Nah, tadi seperti yang dijelaskan oleh Arkas ya, siapa tadi? Ya, pokoknya dia, thank you udah bantu aku. Nah, kalau misalnya depannya huruf KTSP, terlebih khusus untuk yang P, terus dia bertemu lagi dengan huruf konsonan setelah huruf P-nya, itu dia akan melebur di P-nya aja. Jadi,
pemrotesan. Nah, gimana kalau misalnya si proses? Nah, kalau proses berarti dia jadi memproses. Ini kita sering salah nih. Memproseskan. Pemrosesan. Nah, gitu. Jadi yang melebur itu si huruf P-nya doang. Nih, contohnya lagi ada produksi. Dia bisa jadi pemroduksian. Ini yang benar. Bukan pemproduksian. Huruf P-nya melebur jadi pemroduksian. Ini juga untuk program nih, kata dasar dari program. Dia jadi pemrograman. Kalau misalnya ada pemrogram. Ditambah sama propaganda. Pemropaganda. Begitupun untuk himbuhan me. Tadi kan himbuhan pe, ini pun untuk himbuhan me. Me jadi astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, maaf guys. Ternyata ini salah. Dia huruf P-nya ternyata nggak melebur kalau untuk yang mem. Sebentar ya, aku lihat catatan aku dulu. Aku yang salah tulis atau... Benar kok. Sebentar, sebentar. Ah, iya benar. Salah kakak. Salah saya. Oke, saya mengakui kesalahan saya. Untuk pengecualian ini tadi pengecualian si punya doang nih. Punya doang, ini pengecualiannya. Jadi harus mempunyai, kalau yang punya, ini udah benar. Mempunyai, bukan mempunyai. Yang mempunyai itu tidak baku. Nah, kalau untuk yang pengecualian yang tadi, setelah huruf P, terus ini ada konsonan, proses. Tadi temannya ada tanya proses. Nah, ini dia berlaku pengecualiannya buat si huruf PA doang. Huruf untuk imbuhan P doang. Jadi, P ini P ditambah protes, ditambahan, ini jadi pemrotesan. Ini nggak berlaku buat si me, imbuhan me. Kalau imbuhan me, dia akan tetap memprotes dan memproduksi. Kalau program berarti memprogram. Gitu guys. Aduh, maaf, saya salah. Berarti kalau proses itu tadi kayak gini. Memproseskan sama pemrosesan. Pengecualiannya untuk si imbuhan P doang. Pengecualiannya untuk si imbuhan P doang. Nanti PPT-nya aku benerin baru aku share ke kalian. Ada yang mau ditanyain untuk yang pengecualian? Guys. Maaf ya, tadi kakak salah. Kakak mau. Tapi tidak apa-apa, karena manusia tempatnya salah. Kak, boleh balik ke slide sebelumnya nggak? Belum aku foto soalnya. Nanti kan di-share deh. Oh, ya udah. Makasih ya, Kak. Iya. Nanti di-share di Discord ya, PPT-nya. Oke, lanjut. Tadi ini kita udah bahas buat imbuhan me sama pe. Tuh guys, kenalin aku bersama BMX hari ini. Nah, sekarang kita lanjut untuk imbuhan ber sama imbuhan be. Ini sebenarnya kakak pengen bahas yang ininya doang sih. Yang kita sering banget salah. Kata yang suku kata pertamanya mengandung unsur R, E sama R. Pada imbuhan ber harus melebur atau luluh menjadi be. Nah, ini pun berlaku pada imbuhan ter. Nah, ini ada contohnya dari cermin.
Dia kan kalau misalnya kita penggal, pemenggalan hurufnya jadi cermin. Cermin. Nah, si suku kata pertamanya ini kan si cer. Nah, di huruf cer ini, di kata cer ini, di suku kata cer ini, ada unsur R. Sama R. Yang mana berarti dia, kalau misalnya kita taunya tuh bercermin kan. Nah, tapi kalau misalnya di suku kata pertamanya itu ada huruf E sama R, dia berubah, dia luluh si R-nya, jadi bercermin. Ini juga bukan bekerja, tapi bekerja. Karena dia dari kalau dipenggal jadi kerja. Nah, ini kan E sama R. Bekerja. Derma juga dari derma. Ini ada unsur E sama R-nya. Jadinya bederma. Ternak juga sama, beternak. Gitu. Ini yang kita sering salah miskonsepsi. Pun hal ini berlaku pada imbuhan ter. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong tercerna, seharusnya tuh tercerna, bukan tercerna. Terpercaya, tercermin. Begitu guys, untuk yang imbuhan ber sama be. Selebihnya pasti pakai ber. Yang luluh itu kalau misalnya suku kata pertamanya mengandung unsur E sama R. Bercermin, bekerja, bederma, beternak. Seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, ini ada imbuhan satu suku kata. Imbuhan me atau pe ditambah dengan kata dasar yang cuma punya satu suku kata, itu me sama pe-nya akan berubah jadi menge atau penge. Contohnya ini dari bom. Dia kan cuma satu suku kata. Dipenggal juga ya tetap bom dia. Makanya dari me, kalau misalnya ditambahin sama imbuhan me, dia akan jadi mengebom. Kalau ditambah sama imbuhan pe, dia akan menjadi pengebom. Ini kalau contoh yang kedua dari suku kata cat. Mengecat. Rumah. Nah, kalau yang mengetik ini bukan dari, jadi kata dasarnya itu bukan ketik. Kata dasarnya itu tik. Di KBBI. Makanya dia berubah menjadi mengetik imbuhannya, kata turunannya. Karena berasal dari kata dasar tik. Yang mana cuma punya satu suku kata. Ini juga ada mengecap. Dari suku kata cap. Jadi mengecap. Ini ada lap, jadi pengelap. Ini ada sah. Ini imbuhan pe-nya jadi penge, terus ditambah sama akhiran an. Jadi pengesahan. Kata dasarnya adalah sisa. Kata dasarnya adalah sitik, bukan ketik. Karena tidak ada kata dasar ketik. Ada yang mau ditanyain buat imbuhan? Karena selanjutnya kita akan membahas bentuk terikat. Halo, semua masih ada di sini kan? Oke, masih. Kita lanjut. Bentuk terikat. Yang sering kita temui, jadi bentuk terikat itu ada banyak banget. Paham, Kak? Thank you, Indira. So,
Jadi kata bentuk terikat itu ada banyak banget dalam kamus bahasa Indonesia, tapi yang sering ditemui dalam sehari-hari itu ada antar, anti, ekstra, maha, non, pasca, pro, sub, serba, super. Nah, jadi ini ke-10 kata terikat ini yang bakal kasih contoh-contohnya. Yang pertama itu, bentuk terikat harus ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Tadi kan ada antar. Nah, kalau antar itu, dia pasti harus digabung. Nah, ini antar tuh yang sering banget banyak kesalahan. Karena kan suka bikin tuh bus antar spasi kota gitu. Seharusnya tuh kalau misalnya dia bentuk terikat dari antar, dia harus ditulis serangkai. Jadinya antar nggak ada spasi kota, antar kota. Bus antar kota. Ini juga antar teman, antar kota tadi kita udah bahas, antar negara, antar umat. Dia langsung digabung antara bentuk terikatnya si antar sama katanya. Bentuk terikatnya sama katanya. Kak, kalau antar strip kota sama antar kota itu beda, Kak. Ini antar strip kota maksudnya gimana? Siapa tahu ada kota namanya antar, terus ada kota juga namanya kota. Kalau misalnya dia mau menunjukkan antara antar kota Cirebon dan Jakarta, dia akan digabung. Jadi antar kota digabung tetap. Antar sesama atau antar sesama. Kita cek dulu, si sesama itu, nih ya guys. Nih kita cek, sesama itu apakah kata dasar? Nih, sesama itu bukan kata dasarnya dari sama. Berarti bukan antar sesama. Sesama itu artinya apa? Coba kita lihat. Sesama. Sama-sama. Antar sesama. Coba kita lihat. Ada enggak antar sesama? Jadi kata antar sesama itu tidak termasuk dalam KBBI ya guys. Karena dari kata dasarnya sama, antar sesama. Antar manusia bisa kita ganti antar teman. Berarti katanya kita bisa ganti dengan kata yang lain ya, Faye. Jangan pakai antar sesama lagi. Antar rumah atau antar spasi rumah. Antar rumah. Yang antar terus rumah lagi. Yang komen yang paling pertama. Nggak dileburin R-nya ya. Tetap antar rumah gitu. Nah, kalau misalnya antar ini sebenarnya dia ada pengecualian sih. Kakak dikasih tahu sama guru kakak kalau misalnya antar teman, ini kan dia dari kata dasar ya. Jadi dia digabung. Kalau misalnya dia dari kata turunan atau misalnya dari imbuhan, itu misalnya apa ya? Imbuhan antar provinsi kan gabung. Antar ya ampun otak aku nge-lag. Kalau misalnya, ini kan dari kata dasar kota. Jadi dia digabung antar kota. Kalau misalnya ketemu antar plus imbuhan, dia dipisah plus kata turunan. Kata turunan itu kata yang kata dasar dikasih imbuhan ya guys. Maksudnya. Dia nulisnya bakal dipisah antar spasi. Apa ya contoh kata imbuhannya? Antar. Tadi sesama bisa gak ya? Kakak belum bisa masih sih kalau sesama karena kakak. Salah. Ih, aku belum share screen PowerPoint dari tadi. Kalau misalnya antar sesama tadi kakak belum bisa pastiin, jadi kakak keep dulu, nanti kakak
share ke mentor dan akan didiskusikan oleh mentor. Pokoknya kalau misalnya antar plus kata dasar dia akan digabung. Ini kakak dapat dari, ini tidak ditulis secara langsung di PUEB, tapi ada di dalam ejaan penulisan gimana ya kalau baca? Di UPI kalau nggak salah, atau dari guru kakak. Nah, kalau misalnya antar plus kata turunan itu kata imbuhan ya, kata dasar yang telah diberikan imbuhan. Itu akan ditulisnya itu bakal antar spasi kata turunan tersebut. Apa contohnya waktu itu? Kata turunan tersebut. Antar pemakan, antar perusuh, gitu guys. Kalau misalnya kata dasar dia bakal digabung, kalau misalnya kata turunan tulisannya dipisah. Lanjut untuk ekstra, ini gampang ya, ekstrakurikuler, ekstravaganza, ekstraposisi, ekstraseluler. Pokoknya kalau misalnya kalau huruf bentuk terikat ketemu sama kata dasar, dia bakal digabung. Maha, mahasiswa, nah nanti buat yang maha ini ada pengecualian. Berarti yang benar oh ini boleh nih, antar spasi pembaca atau antar pembaca, Kak. Nah kalau ini antar spasi pembaca. Karena pembaca itu udah termasuk kata turunan yang sudah diberikan sudah dibubuhi oleh imbuhan, kata imbuhan. Nah, jadi yang benar itu antar spasi pembaca. Oke, Kak, makasih. Oke, thank you juga Indira sudah menanyakan hal tersebut. Yang mengartikan kamu sudah mengerti apa yang saya katakan. Oke, lanjut. Kalau untuk maha, ada contohnya mahasiswa, mahakarya, maharaja, maha kuasa. Nah, nanti untuk maha ini, maha berata. Berata itu artinya apa, Dek? Faye. Kakak kurang tahu. Berarti setiap kata turunan setelah spasi ya, Kak. Iya, Dias. Kata turunan itu yang kalau kata dasar diberikan imbuhan. Non-stop, non-partai, non-aktif, non-formal. Ini nggak pakai kata strip ya, langsung. Kan biasanya kalau misalnya kita nemu di teks-teks gitu suka pakai strip kan, itu bisa jadi pengecut teman-teman. Langsung, non-stop, non-partai, non-aktif, non-formal. Kalau Mahesa digabung atau dipisah, Kak? Nah, itu nanti kita bahas ya. Oke, sabar, keep dulu. Oke. Kita lanjut ke bentuk terikat yang dulu. Bentuk terikat yang lain dulu. Kalau misalnya Maha, nanti ada pengecualian. Nah, ini ada pra, bentuk terikat pra, sub, serba, dan super. Sejarah. Kayaknya kayak yang berhubungan dengan Tuhan spasi, cemiwiu. udah di spill tuh sama Dias. Oke, ini untuk yang prasejarah, prasekolah, prakerja, pramodern. Ini nih kakak share ya. Kakak bakal share si PUEB daring. Udah kelihatan belum sama kalian? Ya, ini masih di KBBI ya. Nah, kalian tuh kalau misalnya mau ngerjain soal PBM, sering-sering aja deh cek si PUEB daring, kalau enggak si KBBI daring ini nih. KBBI daringnya ini ya, yang ada Kemendikbud ya. Karena kalau KBBI itu, kalau misalnya kalian cari di Google atau di sini, di Bing, di Microsoft Edge, pasti hasilnya banyak yang dari, kelihatan TG, banyak yang dari web yang bukan di si Kemendikbud ini, banyak yang kekecoh kalau misalnya bukan dari si Kemendikbud. Nah, kalau misalnya kalian lagi ngerjain PPM, sering-sering aja cek di sini nih. Kakak share di sini aja ya, di chat. Itu buat yang KBBI resmi, ini juga untuk PUEB. Nah, kalau si PUEB-nya sendiri ini, dia bisa ada PDF-nya, ada versi PDF-nya. Kalau misalnya kalian, aku share-nya ke Cecil dong. Bukan ke everyone.
Nah, kalau misalnya si PWB ini kita bisa pilih ada yang daring, ada yang webnya aja. Ada yang kita bisa lihat dari web, tapi kalau kakak lebih gampangan yang web. Lanjut. Kita share screen lagi. Nah, tadi ada yang udah nanyain tentang maha. Nih guys, ada pengecualian untuk bentuk terikat. Benar banget nih, tadi yang nanyain tentang Maha Esa. Maha Esa dan kata keturunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan. Tadi tuh kata dia. Thank you banget ya dia sudah bantuin aku. Oke. Nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah. Ditulis terpisah nih ya, terpisah. Dan huruf awalnya kapital. Nah, tadi nih sengaja kan yang Maha ini nih tadi. Nih yang Maha nih sengaja kakak tadi tuh ininya nggak kakak kapitalin. Karena kalau misalnya berkaitan dengan Tuhan, nama atau sifat itu harus banget pakai huruf kapital. Nah, nih si Maha Esa, dia sebuah pengecualian. Maha spasi Esa. Dibacanya Esa sih, Maha Esa. Terus ada Maha Pengasih, tadi kan ya dipisah, terus sama-sama pakai huruf kapital, huruf awalnya. Maha Penyayang, Maha Suci, Maha Kuasa. Kalau misalnya ini berkaitan dengan sifat Tuhan, maka si Mahanya itu akan huruf besar. Yang dispasi itu cuman khusus si Esa aja ya, Esa. Si Maha Suci, Maha Kuasa, terus Maha apa lagi? Maha Pemurah makin ya. Terus banyak guys. Nah, itu dia digabung, yang dipisah khusus si Esa-nya aja. Pengecualian. Ya ampun, berantakan banget, sorry guys. Aku suka coret-coret. Kalau maha besar, Kak, ya seperti ini tulisannya. Maha besar. Gitu ya, guys. Yang dipisah cuman si Maha Esa aja. Sama keturunan, kata keturunan. Kata keturunan. Kata turunan. Kenapa kata keturunan? Kata turunan. Oke, selain maha, tadi ada juga bentuk terikat yang akan diikuti oleh tanda hubung. Nih, ini ya kalau menggunakan tanda hubung, apabila kata yang mengikutinya itu emang harus diawali oleh huruf kapital. Misalnya ini, anti Amerika. Nah, Amerika itu kan sebuah nama negara kan. Nah, karena dia nama negara, mengharuskan kita untuk menulis Amerikanya itu huruf kapital. Jadinya anti tanda hubung Amerika. Begitupun untuk bentuk terikat yang lainnya. Ada pasca Perang Dunia II kan itu nama ya, nama kejadian. Nah, jadinya dia harus menggunakan huruf kapital pasca tanda hubung Perang Dunia II. Pra tanda hubung Revolusi 1917. Non-Islam agama. Pro Barat. Gitu, kalau misalnya dia emang katanya itu mengharuskan menggunakan huruf kapital, maka apabila digabungkan dengan bentuk terikat menggunakan tanda hubung. Nah, itu aja deh guys untuk si bentuk terikat. Ada yang mau ditanyain? 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada. Oke, untuk ejaan nggak ada keaman. Thank you. Untuk ejaan udah segitu aja sih sebenarnya. Buat si imbuhan sama si bentuk terikat tadi. Sama aku mau bahas buat. Nah, ini tuh ada selingan aja. Kakak mau ngasih kata baku buat kalian. Karena kata baku juga lumayan important. Jadi kakak mau kasih list kata baku. Cuman ada beberapa. Ada kualitas yang
yang kakak sering salah sih. Pribadi kakak sering salah kalau nulis. Ada kualitas yang bakunya itu kualitas, kualitas bukan kualitas, nggak pakai W, tapi pakai U. Pakai U, kualitas. Terus juga andal itu nggak pakai H, asyik juga nggak pakai, asyik juga asyik bukan asik, bazar. Nah, ini kan orang kalau misalnya nulis judul nih biasanya bazar gitu. Bengkuang, yang benar itu bengkuang, bukan bengkuang. Cabai juga ya. Mama aku mau beli cabai dulu gitu. Nanti kalau misalnya disuruh beli cabai, cabai bukan cabe. Embus juga, embus bukan embus. Empas, empas juga bukan hempas kata dasarnya. Katanya yang baku itu empas. Esai juga, esai mah udah tahu ya kalian, esai itu yang benar tulisannya esai. Filsuf nih yang sering salah. Orang biasanya sering nyebut si filsuf, tapi harusnya filsuf. Ikhlas, ini juga nih yang pakai H. Jangan kekeco ya kalau ini. Ishak juga kedaluarsa, ini yang benar. Kedaluarsa, bukan si kadaluarsa. Kedaluarsa, lokalisasi sama lokalisir. Nah ini yang sering sih, kata-kata yang berakhiran sama ir, ini tuh pasti serapan dari kata Inggris. Misalnya terorganisir. Nah itu salah, kalau misalnya terorganisir. Dia harusnya terorganisasi. Apalagi? Yang ir-ir. Itu sering tuh yang kalau yang ir-ir kayak gini nih. Dia seharusnya kalau misalnya diserap ke dalam bahasa Indonesia berubah menjadi sasi. Legalisir ya, betul, legalisasi harusnya. Legalisir itu berasal dari serapan si bahasa Inggrisnya sendiri. Itu aja guys untuk si kata bakunya. Nanti kakak share PPT-nya, tenang aja. Yang belum sempat foto atau belum sempat catat, tenang aja guys, tenang aja. Ada Katesa. Oh nih. Nah, ini ada hilang soalnya. Ini ada soal, ini nggak berkaitan banget sih sama yang kaitan, tapi kakak mau bahas soal IG. Ayo guys, ini untuk kuis nih, latihan soal. Tadi kan kita udah belajar. Kalau belajar itu harus banget dilengkapi dengan latihan soal ya, jangan cuma nyatat-nyatat doang tahunya. Jadi kita harus latihan soal juga. Ada satu teks, kakak kasih waktu sampai 15, udah 20.00 lebih dikit nggak apa-apa ya Kak Tessa. Kakak kasih waktu sampai 20.03 di waktu Indonesia Barat. Boleh jawab lewat chat ya. Nomor 12345, 1234, 123. Kakak belum ini nih, stabilisir nih. Oh, sorry guys. Nih konsumen. Ini soal yang nomor 2. Soal yang nomor 3 ini. Boleh banget jawab langsung. Jangan di komen aja. Nomor 1 dulu ya guys. Nomor 1. Pada Oktober 1997, sidang Dewan Stabilisir dan Ekonomi yang dipimpin oleh Presiden Soeharto menetapkan harga dasar garam K1 kualitas dan K2 Rp 7 perak dan 5 perak per kilogram. Wow, murah banget ya. Harga ini merupakan jumlah yang harus diterima pedagang garam yang menjual tempat. Tadi ada yang open mic Katesa atau dari yang mana? Wow. 1C. Wow, moralitas banyak yang jawab 1 itu C, stabilisasi. Kenapa tidak ada yang tertipu?
1C, CK, C. Oke. Pada Oktober 1997, bikin poll aja, Kak. Gimana tuh bikin poll? Sorry ya, aku... Coba kita coba. Aku belum belajar buat bikin poll. Nanti aku belajar dulu ya sama Kak Tessa. Baru nanti kita bikin poll, oke? Thank you siapa tadi yang udah nyaranin? Indira, thank you Indira. Jago-jago. Iya dong, pasti. Pada Oktober 1997, Sidang Dewan Stabilisir 1 dan Ekonomi dipimpin oleh Presiden Soeharto menetapkan harga dasar garam kualitas 1 dan kualitas 2 Rp7 perak dan 5 perak per kilogram. Harga ini merupakan jumlah yang harus diterima pedagang garam yang menjual di tempat pengumpulan dekat ladang garam. Nah, kalau misalnya ketemu soal kayak gini, entah kalian lagi tryout ataupun kalian lagi UTBK nantinya, langsung aja kalian cari kata mana sih yang harus diperbaiki. Nggak usah berarti yang si kalimat ini nih, tidak usah kalian baca ya guys. Kecuali kalau misalnya si katanya itu konjungtif. Nah, sidang Dewan Stabilisir dan Ekonomi. Ini ada sidang Dewan Stabilisir dan Ekonomi. Berarti ini stabilisirnya ini merujuk kepada orang atau si kata kerjanya doang sih. Nah, ini tuh kalau misalnya kalian kekecoh, tapi kalian ini pada pintar-pintar semua, jawabnya langsung si stabilisasi. Iya, benar banget jawabannya si stabilisasi. Tapi kalau misalnya kekecoh bisa aja nih, kalian nggak merduliin si sidangnya langsung kayak dewan stabilisator nih harusnya karena kan dia seorang dewan tapi gitu. Tapi kalian pinter guys, stabilisir tadi ya karena udah dibahas juga ada ir-nya, dia harusnya stabilisasi. Lanjut nomor 2. Tadi udah jawab, siapa lagi mau jawab? Nomor 2. Bikin poll aja tadi deh. Nomor 2. Jawabannya apa? PN Garam, jadi ini nih nama PT, nama perusahaan, PN Garam ditunjuk sebagai stabilisator nih, baru nih stabilisator. Kalau yang tadi stabilisasi benar ya. Harga garam sehingga di satu pihak menguntungkan peladang garam dan di pihak lain tidak menyebabkan konsumen terombang-ambing oleh harga yang turun naik. Apakah jawabannya benar? Jawabannya C. Dia berani untuk beda. Jawabannya C. Importir. Gamada jawabnya A. Amin. Kita jadi amin. Kita aminkan karena namanya Gamada. Keren banget. A. Tidak perlu diperbaiki. Ya, kalau misalnya kita lihat, kita analisis si kalimatnya. PN Garam ditunjuk sebagai stabilisator harga garam sehingga di satu pihak menguntungkan peladang garam dan di pihak lain, ini ada di pihak lain, kan yang di pihak pertamanya itu si peladang. Dan di pihak lain tidak menyebabkan konsumen terombang-ambing oleh harga yang turun dan naik. Jadi jawabannya benar A, tidak perlu diperbaiki. Kenapa bukan produsen? Karena si PN Garam itu si produsennya. Gitu guys. Lanjut, ini gampang banget pasti nomor 3. Apa guys? Nomor 3. Yo, nomor 3. Langsung pada jawab semua. Ya, betul sekali. 3 itu yang mana? Menelusuri guys. Oh, oke, benar banget jawabannya yang A. Aku rame sendiri. Aku malu. Oke, lanjut. Nah, ini soal terakhir. Pada hari ini, perbaikan yang tepat untuk kalimat ketiga. Boleh dibaca dulu. Ini sebenarnya nggak ada hubungannya sih sama yang kita kerjain tadi. Kita pelajarin tadi. Tapi nggak apa-apa guys. Karena aku mau lihat aja kalian tuh udah ngerti belum struktur bahasanya. Itu. Ayo guys, boleh banget yang udah dapet jawabannya.
C, A, C, tanda tanya, A. Anything else, guys? C, 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 A, C, A, C, A, C, C, A, C, B. Oke. Dia berani beda lagi sendiri. Ayo dong, Yes. Kakak mau lihat mukanya nih. B. Yes. Bersikeras jawabannya B. P, E, C, Akbar C. Ada lagi? Salah katanya. Nyesel. Oke, lanjut C. Kebanyakan ngejawab C sama A ya. Ini ada V berani beda juga, dia jawab E. Tapi C harusnya musik, bukan musik. Oh my god, this is my bad. Music. Ini dari PPT ku, guys. Dia langsung autocorrect. Maaf. Thank you. Thank you, Indira. Ini musik ya, anggap aja ini musik. Ini dia langsung autocorrect. Jadi musik. Jadi jawabannya apa nih? Masih ada yang mau jawab lagi? Aku ganti C kalau gitu. C. Oke. Dia ganti jawaban dari B ke A. Ini salah dari aku ya. Salah dari aku. Belajar jempol. Apa tuh maksudnya jempol? Oke, nah. Kita langsung lihat aja ke kalimat tiganya, yaitu pada musik K-pop yang memiliki aliran musik yang berbeda. Nah, kalau misalnya ada kata pada, dia berarti mengartikan ini kata pada itu mengartikan kalau misalnya dia tuh pada itu adalah kata depan. Sehingga kata depan itu tidak boleh ditaruh di depan kalimat. Karena itu akan mengakibatkan si kalimatnya tidak mempunyai unsur inti kalimatnya, yaitu subjek dan predikat. Tapi kalau misalnya ada kata pada musik K-pop, terus nanti koma, terus ditambahin subjek sama predikatnya lagi yang baru, it's okay. Tapi kalau misalnya di sini dia langsung pada, nggak ada apa-apa lagi. Jadi ini udah jelas salah soal yang di ini ya. Di sini maksudku. Jadi perbaikan yang tepat untuk kalimat 3 adalah, ya betul banget, yang ada pada-padanya kita coret. Nah, berarti tinggal si C sama si D. Nah, tadi yang jawab C benar banget nih, jawabannya yang C. Musik K-pop memiliki aliran musik yang berbeda. Kalau yang D kenapa salah ya jelas, dia pemborosan kata menggunakan yang 2 kali pun ini huruf M-nya tidak kapital. Ini murni salahku ya. Ini tadi. Seharusnya jawabannya. Jadi kalau pada di depan kalimat itu salah, Kak. Cecil nanya. Jadi kalau misalnya ada kata pada di depan kalimat itu nggak langsung salah, tapi kalau misalnya ada gini, pada musik K-pop memiliki aliran pada musik K-pop, terus ditambahin lagi nih sebuah kata yang menunjukkan subjeknya sama predikatnya. Saya pada hari kemerdekaan, jadi dia kata keterangannya, si keterangan di kalimatnya itu ditaruh di depan, it's okay. Kalau misalnya kayak gini, pada hari kemerdekaan, Sinta menari. Ini nggak apa-apa, guys. Ini benar. Tapi kalau misalnya kayak gini, pada musik K-pop memiliki aliran musik yang berbeda. Nah, ini tuh masih satu kalimat ini tuh berisi keterangan doang. Nggak ada si subjek sama si predikatnya. Gitu, guys. Ada lagi yang mau ditanyain? Sebelum kita berpisah. Paham, Kak. Makasih, Kak. Aku ya makasih sudah ditanyakan. Nah,
Thank you guys untuk malam ini. Segitu aja dari aku, Adek. Kalau misalnya mau tanya-tanya, boleh banget. Kak, ayo mutualan, ayo banget. Tadi kan aku udah kasih nama IG-nya @nurjanan sama thank you Kak. Oh ya guys, jangan lupa buat isi